Pemirsa, berbicara soal toleransi, nampaknya Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki toleransi yang sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan adanya terowongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Lantas siapa dan makna apa di balik terowongan silaturahim ini? Bersama saya Aya Nufus, inilah 30 menit Kabinet Merah Putih. Terowongan silaturahim, simbol toleransi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto Kamis 12 Desember 2024. Peresmian ini sekaligus menjadi tanda dibukanya terowongan silaturahim untuk publik. Berawal dari ide Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar di tahun 2020, terowongan silaturahim pun mendapat apresiasi dunia. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, sekaligus Negara Vatikan Paus Fransiskus September 2024 lalu. Sembari berkunjung, Paus Fransiskus berharap terowongan silaturahim menjadi kunci semangat persahabatan, kerukunan, dan persaudaraan. Tidak hanya dirancang untuk memudahkan akses antara dua rumah ibadah bersejarah, terowongan silaturahim juga difungsikan untuk memperkuat nilai-nilai kerukunan antar umat beragama. Dengan panjang 283 meter, lebar 4,1 meter dan tinggi 3 meter, terowongan silaturahim dihiasi dengan dekorasi seni yang tentu saja memiliki filosofi kuat dalam toleransi. Ya pemirsa, saya sudah berada di terowongan silaturahmi bersama dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan pastinya kita akan membahas lebih detail lagi terkait terowongan yang magnificent ini. Dan tadi Pak, saya sudah berjalan dari atas, saya lihat bangunannya sangat modern sekali. Kemudian di dalam kita lihat ada kombinasi kayu dan juga metal besi. Sebenarnya filosofinya apa Pak? Ini luar biasa ya. Yang memenangkan ini adalah seniman-seniman senior yang memenangkan sayembara ya. Ada 20-an seniman, ada yang dari Bali, ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Bandung, ada yang dari Sumatera, dan dewan jurinya itu sangat-sangat ya ahli tentang religi lah. Ada almarhum Pak Azumadi Asra sebelum meninggal itu sudah aktif, ada juga dari tokoh perempuan Mbak Yeni Wahid, kemudian ya saya selaku penanggung jawab ya kan. Kemudian juga ada seniman-seniman yang senior yang punya pengalaman banyak, itu ada kalau saya nggak salah 7 orang yang menilai siapa di antara karya-karya yang dipamerkan itu akan memenangkan untuk pembangunan dekorasi terowongan ini kan. Baik, bangunan ini sendiri kan dibangun, mungkin kita sambil lihat ya Pak, dibangun sekitar pada 2021 gitu ya, pada masa pemerintahannya Pak Jokowi. Saya dapat informasi katanya ada inisiasi dari Anda juga Pak untuk membangun terowongan ini Pak. Iya, ada dua hal sebetulnya. Ada terowongan dan ada dekorasi ornamen seperti ini. Kalau terowongannya itu sendiri, memang saya yang mengusulkan ke Bapak Presiden. Sebetulnya begini, Pak, saya minta ada terowongan yang menghubungkan Istiqlal dengan Katedral. Tapi waktu itu tidak disetujui oleh pimpinan, ya. Itu biayanya, kemudian juga macam-macam lah. Karena mentok ya, saya langsung ke Presiden, Bapak, yang kami maksudkan dengan terowongan Istiqlal ini, Katedral, itu terowongan yang melambangkan toleransi. Ya, kita bisa bangun jembatan lebih murah, kita juga bisa bikin semacam jalanan-jalanan yang batako di situ yang lebih tinggi sedikit supaya orang pelan-pelan. Tapi itu kan tidak punya kekuatan simbolik. Tapi kalau ada terowongan, kami yakin itu adalah terowongan yang paling pertama di dunia ini, terowongan silaturahmi. Langsung Presiden Jokowi, saya setuju pendapatnya Pak Nasr. Langsung diterjemahkan oleh Menteri PUPR, Pak Basuki. Nah, seperti itu. Jadi tadinya ini hanya terowongan biasa, tapi itu kan tidak ada seninya kan. Nah, makanya saya tadi melihat cukup banyak sekali ornamen-ornamen termasuk seni. Mungkin kita bisa lihat sebelah sini kali ya Pak. Ini melambangkan apa ini Pak? Nah sebentar,
Nah, sebelum sampai ke situ, kita adakan sayembara ya kan. Oh, waktu itu sempat ada sayembara diiklankan di mana-mana, kemudian pendaftarnya ada lebih 20 ya. Tapi yang terpilih ada finalnya, kemudian satu di antara 4 yang terbaik, pameran di depan para dewan juri lengkap ya kan. Akhirnya dimenangkan oleh seniman senior ITB. Dan itu juga yang terlibat dalam temannya Pak Silaban juga. Ya, dia sangat ahli. Misalnya ini kan positifnya, ini negatifnya. Kenapa pakai salamannya begini? Karena kalau begini kan formal. Kan ini kan kalau begini formal ya. Ya, tapi kalau ini kan sentuhan rasa kasih sayang. Sini nak, gitu kan. Nah, jadi ini lebih menyentuh. Nah, sesuai dengan simbol awal message ini. Karena ini kan ada terowongan ini kan. Dan terowongan ini bukan sekedar terowongan, ada artinya semuanya. Ini kan ada lampu ya. Dan ini simetris ke bawah ini kan. Nah, ini kalau kita lihat dari depan itu kelihatan ada ornamen yang terbaca gitu ya. Dan kalau kita dari arah Istiqlal itu ada suara-suara halus melambangkan suara beduknya ada kan. Nah, kalau kita dari pihak gereja itu ada suara-suara halus melambangkan lonceng gereja. Padahal satu terowongan ya. Jadi inilah seninya di sini, luar biasa. Luar biasa sekali, dan filosofinya ini akan tersampaikan kepada masyarakat, toleransi. Namun dari pemerintah sendiri seperti apa langkah konkretnya Pak, selain dibuat terowongan silaturahim ini? Ya, selain untuk mempermudah, ya kan di atas ini kan jalan raya ini. Jalan raya kan kalau orang mau menyeberang ya, itu harus nunggu karena ini kan ring 1 ya. Dan jalur macet di atas tuh. Nah, kadang-kadang kita terhenti ya. Nah, dengan adanya ini banyak sekali manfaatnya ya kan. Katedral ini kan sudah lebih 100 tahun umurnya kan. Ketika dibangun itu belum ada parkir mobil. Orang pakai kuda pada waktu itu katanya. Nah, jadi sekarang ini katedralnya besar tapi parkirnya nggak ada, hanya sedikit saja. Nah, dengan adanya terowongan yang menghubungkan Istiqlal, kita ada dua lantai. Basement itu mampu menampung sampai 1.000 mobil. Jadi teman-teman yang mau ke gereja ya bisa masuk melalui Istiqlal, parkir mobilnya di parkiran Istiqlal, masuk lewat sini, masuk langsung ke pintunya katedral ya kan. Semenjak ada terowongan ini ya, katedral itu lebih ramai. Karena dulu nggak katedral karena nggak ada tempat parkir. Di jalanan nggak bisa parkir kan, di ring 1 kan. Tidak ada tempat parkir, dilarang parkir di depan sini. Nah, dengan adanya parkiran Istiqlal bisa nampung sampai 1.000 mobil, ya, otomatis enak dimanfaatkan oleh teman-teman dari gereja. Ada perkawinan, ramai sekali. Dan maaf ya kalau misalnya parkir di atas ya, masuk ke terowongan, ya. Maaf, teman-teman dari gereja kan tidak pakai jilbab tuh. Jadi mungkin kadang-kadang pakai rok ya. Dia tidak kelihatan oleh jamaah masjid karena masuk di terowongan kan. Begitu masuk parkir di basement, masuk ke terowongan ini langsung ke situ ya wilayahnya gereja kan. Jadi desainnya pun sudah melambangkan toleransi itu sendiri ya. Tidak mengganggu Istiqlal dan juga tidak mengganggu gereja sendiri. Luar biasa. Ini panjangnya berarti sekitar 29 meter. Iya, ada penjelasannya. Dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan toleransi di tengah masyarakat Indonesia yang sangat plural. Dan untuk fasilitasnya sendiri seperti apa Pak? Apakah ini sudah bisa digunakan oleh umat Islam? Ya sudah. Dengan peresmiannya Pak Presiden kemarin Pak Prabowo, otomatis ini sudah dipakai publik. Sebelumnya itu kita nggak bisa membuka secara publik, secara umum. Kenapa? Karena ini kan belum diresmikan oleh negara. Karena ini kan bantuan dari pemerintah, jadi sangat etis kalau diresmikan dulu baru kita. Tapi seberapa yakin sih Pak Anda dengan Pak Prabowo bahwa terowongan ini akan menyampaikan pesan toleransi pada masyarakat Indonesia? Saya kira kalau kita mengikuti sambutannya Pak Prabowo waktu membuka itu sangat jelas ya kan. Bagaimana antara gereja dan masjid itu bisa menyatu. Dan bukan hanya itu ya, kereta api juga dan halte bus juga. Membuat halte baru di Istiqlal. Membuat halte bus khusus juga di sekitar Istiqlal. Jadi mereka turun dari Istiqlal, jalan kaki sedikit masuk ke sini udah nyampe katedral. Dulunya tuh nggak ada tempat pemberhentian, harusnya ke Gambir ya kan.
Nah sekarang kita ada tempat pemberhentian kereta khusus itu ya. Ya mau ke gereja ya lewat, minggir, masuk ke terowongan, ketemu gereja. Dan kalau misalnya ada tamu gereja pingin juga lihat masjid, kita di mulut masuk Istiqlal itu sudah ada penutup aurat ya. Jadi kalau ada turis-turis misalnya mungkin maaf ya pakaiannya minim, kalau Anda mau masuk di pekarangan masjid, di halaman masjid atau di dalam masjid apalagi, Anda harus pakai ini. Dan itu gratis. Dan itu bersih, setiap kali habis dipakai langsung dicuci. Dan itu melambangkan toleransi betul. Ini luar biasa sekali. Dan juga terkait dengan seniman ini tadi seperti yang saya katakan Pak, sangat memukau sekali gitu ya. Anda kan punya rekam jejak yang sangat luar biasa baik di forum nasional maupun internasional. Rekan-rekan dari internasional berpendapat apa nih Pak terkait dengan dibangunnya terowongan silaturahmi? Semenjak ada ini, turis-turis kita setiap hari itu kurang lebih 3.000-an. Apalagi kalau sampai hari Sabtu Minggu biasa sampai 10.000-an. Jadi mereka ingin tahu ada terowongan monumental di Istiqlal itu ya. Coba kita lihat waktu Paus datang ke sini kan, itu luar biasa. Disitulah mulai viral bahwa ada terowongan silaturahim, terowongan toleransi satu-satunya di dunia ini yang sangat mengesankan semua pihak ya. Karena dua rumah ibadah ini di antara oleh jalan raya, tapi bisa menyatu dengan adanya terowongan ini. Yang paling mengesankan itu kan joint parking ya kan. Kita toleransi mulai dari lapangan parkir gitu kan. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, kan di sana kan juga ada parkirnya sedikit itu kan. Itu pun juga dibukakan pintunya untuk kita kan. Karena kan nggak muat ya. Betul. Nah sebaliknya kalau misalnya hari-hari tertentu, hari raya atau ada pengantin atau ada acara di katedral, itu penuh juga tuh. Penuh ya. Tapi yang paling menarik Pak, kan Indonesia ini besar sekali dan untuk perbedaannya itu tidak hanya di Jakarta saja, di mana-mana. Sudah ada rencana mungkin dibangun bangunan serupa di daerah-daerah lainnya? Iya, kita serahkan kepada masyarakat. Ini kan sebetulnya adalah ide-ide masyarakat ya kan. Jangan-jangan nanti di masyarakat itu lebih canggih lagi idenya tuh. Nah inilah yang kita harapkan, bahwa mari kita membangun simbol-simbol kedamaian seperti ini. Ya Pak, mungkin yang paling menarik juga, inti yang ingin saya tanyakan hari ini adalah terkait dengan Anda kan sebagai yang punya rekam jejak, menyampaikan pesan moderasi beragama gitu ya, di luar negeri maupun di Indonesia sendiri. Melalui terowongan silaturahmi ini sendiri, apa yang mungkin... Jadi kami sudah pernah diundang oleh United Nations PBB ya di New York ya. Kami diterima kurang lebih 1 jam ya. Itu langsung... direktur dan UN itu ya, dan sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan ini, dan mereka menjadikan Indonesia itu sebagai satu contoh. Saya sendiri pun juga mendapatkan tugas ya oleh United Nations ya, kalau bisa Anda nanti membangun juga membantu negara-negara lain, bahkan UN menunjuk misalnya Amerika Latin dengan Afrika. Jadi Indonesia perlu memperkenalkan gagasan-gagasan penting ke negara-negara ini, ya kan? Bahwa perbedaan itu tidak mesti harus melahirkan konflik. Bahkan perbedaan itu kita ramu menjadi suatu keindahan. Karena inilah yang kita, nilai jual Indonesia itu adalah, saya kira di kolom langit ini tidak ada negara yang paling seplural dengan Indonesia kan. Coba bahasanya 7.000 lebih, ya kan? Pulaunya 15.000 lebih, etniknya berapa, agamanya berapa. Tapi kita bisa menyumbangkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini jualan kita yang paling strategis ini kan. Jadi bukan hanya mineral, bukan hanya batu bara, bukan hanya minyak yang bisa. Tapi kita juga menyumbangkan kesetaraan, menyumbangkan kedamaian, ya, toleransi, menyumbangkan kebersamaan. Dan ini sangat berharga. Ya, setiap tamu-tamu yang datang dari dalam maupun di luar negeri sangat terkesima dengan adanya lorong-lorong atau tunnel toleransi ini. Dan juga Pak Menteri, nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana persiapan menjelang Ramadan dan juga Lebaran, sekaligus terkait dengan Kota Haji yang katanya sudah ada peraturan-peraturan baru ya Pak ya. Namun kita akan bahas sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami. Pemerintah resmi menetapkan biaya haji tahun 2025 senilai Rp55,4 juta per jemaah. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan biaya haji 2024 senilai Rp56 juta per jemaah. Penurunan biaya haji menjadi salah satu bukti
bahwa pemerintah Indonesia serius dalam upaya meningkatkan layanan ibadah haji. Pemerintah juga masih melakukan evaluasi fasilitas bagi para jemaah demi kehusuan dalam menuntaskan ibadah haji. Meski jumlah kuota haji Indonesia 2025 hanya 221.000 jemaah, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama terus berupaya melobi pemerintah Arab Saudi agar bisa memberi angka kuota lebih. Pemirsa, Anda kembali lagi di 30 menit bersama Kabinet Merah Putih bersama saya Aya Nufus dan masih dengan Menteri Agama. Kita tadi menyinggung ya Pak ya terkait dengan persiapan 2025 Ramadan dan juga Lebaran. Ada pesan nggak dari Pak Prabowo? Iya, pesan Pak Prabowo itu adalah kedamaian, ketenangan, ya kan, kebersamaan, toleransi. Ya, itu selalu yang dipesankan. Karena bagi Pak Prabowo itu tidak ada artinya apapun yang kita miliki kalau tidak ada kerukunan, tidak ada kedamaian. Apa artinya kita memiliki banyak tapi kalau konflik terus, dan itu pasti nanti akan merugikan semuanya. Maka Presiden itu betul-betul sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ada keberaniannya untuk selalu berpikir lain ya, termasuk memikirkan terowongan ini. Dulu hampir nggak ada yang setuju ya. Ini pikiran. Itu perjuangan Anda sangat luar biasa juga ya Pak. Ya, imam besar ini dia gila ini masanya. Tapi setelah saya berikan penjelasan kepada Bapak Presiden, Pak Menteri, Presiden kita yang lalu ya, Pak Jokowi. Oh, kalau begitu saya setuju, itu bagus. Nah, tapi tidak sempat diresmikan oleh beliau karena memang belum selesai ya kan. Nah, baru saja selesai saya soal kepada Pak Presiden, Pak, ini sudah saatnya kita meresmikan. Walaupun sebetulnya belum sepenuhnya persis apa yang kita bayangkan, karena ini masih kosong-kosong, sebagian masih ada. Insya Allah nanti ini kita akan isi semua dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Jadi nanti akan ada historisnya, ada peradabannya, ada lambang toleransinya, ada lambang keindonesiaannya. Jadi begitu kita masuk di sini, kita bisa melihat wajah Indonesia. Berarti untuk strategi kerja di 2025 juga sudah disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Termasuk terkait dengan peraturan kuota haji yang ada pengurangan katanya Pak untuk pendamping sebanyak 50%. Iya, itu pengurangannya itu kan bukan dari kita sebetulnya ya. Pengurangannya itu dari kebijakan Saudi Arabia karena banyak sekali orang yang mau ke Tanah Suci ya, karena pertumbuhan umat Islam sekarang ini. Bayangkan kalau data yang kita lihat di internet itu sudah 2,2 miliar ya kan. Nah, lokasi yang sekecil-kecil itu ya kan akan dihuni oleh umat Islam sedemikian besarnya. Itu adalah pembatasan kuota ya kan. 1 per mil di situ kan. Nah, yang tidak kalah menariknya adalah pembimbing haji ini kan jumlahnya kita juga 1 per mil juga kan. Misalnya kita 220.000 jamaah kan. Otomatis kita akan menyiapkan 2.200 pembimbing atau pendamping istilahnya. Nah, dikurangi 50% karena walaupun pendamping kan juga butuh kasur, butuh kemah kan. Nah, kali sekian negara yang punya pendamping juga sekian banyak, maka itu pun juga dilakukanlah pembatasan-pembatasan. Nah, saya minta diskusilah pada waktu itu dengan Kementerian Haji Saudi Arabia, Pak. Jemaah kami kan harus menunggu 46 tahun ya. Otomatis jemaah hajinya kan tua-tua. Nah, kalau tua-tua itu kan riskan untuk dibimbing, didampingi. Nah, kalau pendampingnya berbahasa Arab tidak bisa bahasa Indonesia, maka itu kan kewalahan kita. Sesungguhnya pendamping yang banyak dari Indonesia itu membantu tugas-tugasnya pemerintah kerajaan Saudi Arabia kan. Karena kami lebih bisa memahami bahasa mereka. Ya. Terlalu sedikit jumlahnya Saudi Arabia untuk melayani seluruh tamu-tamu Allah di situ kan. Nah, kalau kita lengkapi diri kita dengan pendamping, ya soal bagaimana pengaturannya itu nanti kita atur. Untuk evaluasi sendiri dari tahun lalu ke tahun ini, kira-kira ada nggak Pak? Selalu ada evaluasi. Ya, selalu ada evaluasi. Semua berobsesi haji kita Indonesia itu harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan terbukti memang kita setiap tahun mendapatkan penghargaan dari Kerajaan Saudi Arabia sebagai jemaah haji yang paling tertib, paling sopan, dan paling gampang diatur.
banyak dari tahun lalu kita lihat ada yang tidur di terowongan, ada yang beberapa yang terlantar begitu ya. Seperti apa evaluasinya Pak sejauh ini? Iya, kita sedang mengevaluasi ini ya, karena tergantung kuota kita nanti ya. Kan ini kan UNH-nya baru akan ditetapkan tuh. Nah, kalau misalnya ada tambahan pelunasan biaya haji itu kan, tentu juga ada orang saya nggak siap tahun ini membayar lunas gitu kan, tahun depan. Nah, kita ambil lagi nomor urut kacang belakangnya itu kan, bukan apa ya permainan-permainan yang kita lakukan supaya kamu masuk bayar sekian. Kami betul-betul tidak boleh ada pidana di sini. Kan ada orang yang memalsukan identitas, katanya saya nggak tahu. Ada orang mau kartu keluarganya, kan suaminya meninggal, tapi harus ada penggantinya kan. Nah, tapi pengawasan terkait hal itu apakah akan dilakukan, Pak? Kami kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dukcapilnya itu kan nanti akan meneliti apakah betul ini ada kaitannya dengan keluarga yang bersangkutan. Kan banyak sekali kan kecurigaan, kok penggantinya orang Makassar meninggal tapi penggantinya orang Medan, apa kaitannya? Ya, yang meninggal adalah orang putih, tapi warna kulit hitam yang menggantikan. Apakah betul ini ada hubungan kekeluargaan? Nah, kita jangan ada manipulasi di balik ibadah, itu kan nggak enak. Betul. Jangan ada penipuan, jangan ada manipulasi, apalagi jangan ada. Saya sih maunya bersih sebersih-bersihnya, sebersih haji itu sendiri kan. Tapi saya manusia biasa, saya bukan malaikat, punya keterbatasan juga. Tapi niat kami insya Allah akan melakukan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, untuk umat Islam di Indonesia, bahkan umat seluruhnya kan. Tapi itu obsesi dan cita-cita kami. Tapi tergantung juga faktor pendukung yang lain. Iya, jadi begitu banyak hal yang sudah dipertimbangkan juga di tahun 2025 ini supaya semuanya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Tadi saya juga penasaran terkait dengan sejauh ini lagi-lagi pendapat dari orang pemerintah Arab Saudi terkait dengan jamaah haji kita seperti apa Pak? Ya, itu tadi saya katakan ya. Setiap tahun kita mendapatkan penghargaan sebagai penyelenggara ibadah haji yang terbaik. Itu kebanggaan kita sendiri kan, Masya Allah. Ya, jadi walaupun tempatnya jauh nggak ngeluh, walaupun dia macet tapi nggak ngeluh. Tapi mungkin teman-teman lain menurut pandangan mereka itu suka ngamuk-ngamuk, kita nggak. Sabar ya. Maaf ya. Dengan banyaknya perbedaan orang-orang Indonesia yang ada di Arab Saudi pada saat jemaah haji khususnya, ada nggak Pak mungkin pendapat dari orang-orang pemerintah di Arab Saudi? Iya, appreciate banget ya. Tapi saya selaku Menteri Agama, kita juga tidak boleh memanfaatkan kesabaran Indonesia untuk melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Ya, mentang-mentang jamaahnya sabar, ditipu juga sabar. Ya, ini nasibnya enggak. Kita harus fairness gitu. Jangan memanfaatkan ketaatan, kesabaran jamaah kita untuk melakukan keuntungan secara subjektif. Itu nggak fair. Nah, kita ingin fairness-nya di sini kan. Betul sekali. Baik, Pak, terakhir mungkin adakah pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia terkait dengan toleransi khususnya, Pak? Ya, baik ya. Insya Allah kita selama ini kan menjunjung tinggi toleransi. Jadi masalah kerukunan bagi Indonesia itu sudah lewat ya. Masalah kesetaraan gender sudah lewat. Masalah hak asasi manusia sudah lewat. Masalah ekonomi modern juga sudah lewat. Bahkan yang paling penting, masalah demokrasi terbuka juga sudah lewat. Sementara di negara-negara lain, termasuk negara-negara mayoritas Muslim, masalah HAM dan Islam masih persoalan. Apakah ada demokrasi dalam Islam? Masih persoalan. Apakah ada hak asasi manusia dalam Islam? Seperti apa? Itu masih debatable. Nah, kita semuanya, apa yang masih debatable di tempat yang lain, kita sudah lewati. Inilah kemajuan Indonesia. Dan kami menghimbau kepada segenap warga masyarakat bangsa Indonesia, apapun agamanya, mari kita bersatu, menggapai sebuah cita-cita luhur bangsa ini, sebagaimana yang telah digoreskan oleh founding fathers kita semuanya. Inilah keindahan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Menteri atas waktu Anda sudah berbincang dengan saya. Terima kasih sekali. Mungkin saya tadi belum sempat ngelihat terowongan yang bagian dari katedral. Boleh Pak, kita sama-sama lihat ya Pak ya?